lagi dengan Coach Irwansyah. Coach tadi udah ngobrol panjang lebar tentang pembinanya. Sekarang saya mau lebih spesifik tentang atletnya nih Coach. Pertama dulu dari Anthony Ginting. Kita melihat penampilannya di Thomas Cup ya. Kesana awal-awalnya lah gitu. Itu permainannya boleh dibilang ya hampir semua menilai, waduh permainannya ini menurun lah, boleh dibilang gitu. Kalahnya juga telak, hampir ketemu siapa aja juga sering kalah. Masa sulit bagi Ginting itu gimana ceritanya Coach? Memang setiap pemain itu akan mengalami masa-masa seperti gitu. Jadi ya itu tadi kan dari pikirannya. Apa yang terjadi sih Coach? Iya pasti ada sesuatu juga kan di luar yang bukan masalah apa aja, tapi sebagai seseorang itu kan atlet itu pasti dari latihan capek mikirin yang ini itu dikit. Jadi memang agak sedikit ada pengaruh. Iya, ada pengaruhnya lah. Jadi makanya saya coba berusaha bagaimana untuk ngebalikin percaya dirinya aja gitu. Nah itu karena yang saya lihat juga kan kadang-kadang di latihan aja pun kalau salah gitu dia kayak udah aduh kesel gitu. Ya jadi frustasi juga gitu jadi, ya. Kok nggak bisa. Makanya saya terus oke, kita coba lagi aja, kita coba terus. Jadi memang perlu dukungan lah. Saat-saat seperti gitu. Saat paling sulit ya. Iya, tapi memang walaupun nggak ada situasi seperti itu, memang atlet juga perlu dukungan. Terus tapi didukung. Saat yang seperti itu lebih. Ya, terutama saat yang sulit. Nah, pertanyaanku, titik baliknya di mana? Kenapa Ginting akhirnya bisa mengembalikan lagi kepercayaan dirinya, bahkan ya kita tahulah prestasinya semakin kesini semakin baik. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Jadi itu tadi yang saya bilang terus kita upayakan untuk membuat dia itu percaya diri. Ini mengenai percaya diri. Walaupun udah pemain bagus, tiba-tiba kayak sedikit hilang gitu. Itu terkadang pemain nggak bisa balik ke situ. Persis, nggak gampang. Jadi tetap kita kayak orang salah jalan, okay, sini kita tuntun pelan-pelan. Mungkin kita juga iya ini kesini gitu. Jadi ya pelan-pelan kita terus dukung, kita support dari pemikirannya lah dulu ya. Jadi apapun yang dibuat di latihan nggak apa-apa ini ting. Jadi buat dia lebih percaya aja, emang nggak apa-apa kan gitu kan. Sampai ketika dia juara kemarin ini, raket sampai dibanting, itu kan berarti ekspresi bagaimana dia Iya, perjuangan dia lah. Betul. Penggambaran perjuangan dia itu gimana Coach? Iya, jadi berarti kan berat gitu loh. Sebenarnya kan ya udah lama nggak juara. Ya persis. Dia kan juga pernah juara. Jadi memang juara kemarin tuh penting banget buat seorang Anthony Ginting, karena untuk balik ke dianya tuh, memang aku ini bisa pemain bagus, aku ini bisa gitu. Jadi waktu dia banting raket itu nggak ada niat yang untuk gimana kesombongan atau apa, nggak ada. Luapan ekspresinya aja ya. Luapan ekspresinya. Menunggu begitu lama, bebannya juga mungkin nggak gampang. Nah itu tadi yang prosesnya tadi itu. Jadi pas dia giliran menang itu langsung gitu. Jadi pas dia lihat saya itu gitu ya. Lihat saya itu emang mungkin yang saya bisa lihat bisa juga gitu loh. Akhirnya bisa gitu. Jadi saya jelaskan lagi kepada masyarakat, nggak ada pemikiran Anthony Ginting untuk banting raket itu karena kesombongan atau ada niat yang lain, nggak ada, spontan aja. Iya. Mengeluapkan kesenangannya itu. Iya, dan dia merasa ini titik kayak yang dia mau raih tuh ya ini gitu kan. Kedobrak juga itu tembok gitu lah. Jadi berarti Coach Irwansyah ketika dia sudah juara nih, berarti kesananya harusnya udah dapet lah ya, pace-nya udah dapet, harusnya akan lebih baik dan percaya diri dong untuk Ginting.
Ya, saya berharapnya juga begitu. Kan itu dari awal aja lah, awal dari kan kelihatan dia udah percaya diri. Ya, saya berharap terus konsisten seperti itu. Bukan mengenai juaranya, percaya dirinya itu. Jadi juaranya itu mungkin bisa didapatkan kalau dia dari cara pikirannya tetap stabil. Benar. Yang penting tuh percaya diri dan dia bermain di lapangannya lepas gitu. Yes, benar. Hasil mah nanti deh ya. Iya, kalau saya sih Siapa yang lebih siap begitu kan ya kalau rally point. Tapi bicara yang lebih siap, Axelsen tuh nggak pernah kalah. Artinya nih lagi memang semua orang bilang sampai kalau ada kejuaraan jangan dibilangin Axelsen. Jangan sampai dia ikut, nanti dia juara. Gimana tuh coach? enggak, kalau saya rasa harus ikut karena memang disitulah kesempatan pemain-pemain kita ini emang. Tapi memang sebagus itukah Axelsen di mata Coach Irwansyah? Unbeatable. Bagus, pasti bagus karena dia juara Nomor 1 sekarang. ya, tapi pemain-pemain kita ini nggak kalah juga dengan kebagusan itu gitu. Nah, Tetap tapi ada chance ya. insya Allah ada chance, insya Allah, karena ya kan saya bisa lihat juga kan. Tapi itu tadi di lapangan untuk cara bermainnya itu harus lebih berani menggunakannya. Oke. Pertanyaanku, kenapa Axelsen bisa sebagus itu di mata Coach Irwansyah? Apa faktor utamanya? Dia satu pemain ada masanya seperti itu. Dulu kayak Momota, nggak ada yang bisa kalah. Ya. Kayak Lindan, di Chongwei juga rapat. Tapi ya itu kan berjalannya waktu, memang waktu saat-saat ini dia. Tapi kan pemain-pemain lain ini ya pemain kita terutama juga kan mempelajarin Iya. bagaimana untuk bermain melawan Victor. Betul. Dan kita terus. Bukan hanya dia, semua musuh juga bagus-bagus. Benar, karena dia yang nomor 1, semua orang di bawah ini Yes, pasti. pengen banget bisa Pasti, mengalahkan gitu iya, ya. pasti. Oke, sekarang beralih ke Jojo. Jojo gimana Coach Irwansyah? Apakah dia on track? Saya rasa sih setelah dia bisa meraih gelar juga ya, juara begitu ya. Itu juga motivasi tersendiri buat Jojo. Iya, Jojo sih biasa aja. Kemajuannya juga bagus. Cuman memang kemarin kejuaraan itu 1-2 poin itu memang menentukan sekali. Iya, rally point selalu begitu ya di jadi belakangnya ini ya. dia kemarin itu udah 20-17, 20-16 itu tinggal 1 poin aja. Tinggal nyemes bolanya itu out. Jadi kalau menurut saya levelnya tetap bagus tapi belum rezeki aja. Nanti ada lagi masanya untuk dapat itu. Ya, cuman pertanyaan saya, Jojo ini bisa kadang-kadang bermain tuh tidak dalam standarnya. Kadang-kadang bisa mainnya tuh kalau lagi bagus banget, sulit juga dikalahkan. Tapi kadang-kadang dia bisa kalau lagi nggak bagus juga bisa kelihatan banget begitu, dia sulit mengembangkan permainan di lapangan. Itu kenapa coach? Kenapa ada signifikansi seperti itu? Itu kan waktu main itu nggak semuanya situasi gampang. Dengan kondisi kayak ada lagi angin yang saya bilang tadi, situasi penonton mau menang menunjukkan sama penonton masyarakat itu kadang-kadang membuat kesalahan dikit kayak aduh nervous, jadi nervous sendiri ya. Iya gitu. Jadi dari pikiran aja sih sebenarnya. Dari pikiran, apa yang dia pikirkan itu yang kita lagi mau usahakan untuk memperbaikinya lagi lebih baik aja. Tapi kalau secara pukulan memang kan Ginting lebih lebih menyerang gitu ya coach, dan Jojo ini lebih rally. Apakah dalam permainan sekarang ini rally point, rally ini juga lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan tipe permainan Ginting yang lebih menyerang begitu benar atau enggak? Dua-duanya kita butuhkan dengan saat. Tapi untuk enaknya bermain, memang kita harus lebih menyerang.
makanya trennya mungkin memang iya, begitu ya. menyerang. Tapi memang defense kita juga harus dikuatkan. Hmm. Seperti lawan Victor juga, kalau kita main nyerang terus Habis bakalan juga. keteteran. Nggak bisa. Cuma waktu Jonathan ngelawan Victor di Prancis Open, Jonathan menang 3 set itu. Victornya disuruh nyerang dulu set ketiga itu, sampai di sananya memang benar-benar habis. Jadi ngebuka Dan memang buat Jonathan menyerang iya, gitu ya. Jonathan ketinggalan 11-19 set ketiga. Dan malah Jonathan yang bisa menang, masuk ke final ya, itulah. Ini Iya. Prancis Open. Jadi butuh memang untuk cara untuk ngerally juga, tapi rally-nya bukan rally yang lambat ya, rally ngontrol kita Iya, bilang. Jadi dengan kecepatan juga dan ada putar serangnya. Rallynya ngatur ya. Iya, jadi ngatur dengan tempo yang cepat. Iya, iya. Aduh, pemirsa, ternyata tidak mudah ya. Ini baru ngomongin tadi Ginting sama Jojo, kita akan ngobrol lagi atlet tunggal putra lainnya, namun sebelumnya ikuti dulu pesan-pesan.